Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan visi terwujudnya Untirta maju, bermutu, berdaya saing, dan berkarakter. Jenis permohonan dalam praktek peradilan perdata ini sangat beragam, ya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan jenis permohonan dalam praktek peradilan umum dan peradilan agama. Ada perbedaan. Kita bahas dulu ya jenis permohonan pada peradilan perdata umum. Dalam praktek peradilan perdata, pada peradilan umum khususnya ya, ada beberapa jenis permohonan yang lazim diajukan, yaitu permohonan misalnya yang pertama adalah misalnya permohonan pengangkatan anak. Ini permohonan pengangkatan anak bisa dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia terhadap warga negara anak yang juga warga negara Indonesia. Nah, ini di peradilan umum. Kemudian bisa juga permohonan pengangkatan anak antar negara atau intercountry adoption. Ya, ini dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia terhadap seorang anak warga negara asing, atau oleh seorang warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia, sebaliknya. Itu intercountry adoption. Itu juga masuk dalam jenis permohonan yang diselesaikan di peradilan umum. Selanjutnya permohonan misalnya pengangkatan wali bagi anak yang masih di bawah umur atau belum 18 tahun. Ingat ya, pengangkatan wali. Yang harus diangkat walinya. Ini biasanya atau memang ya ini berbeda di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang di bawah umur itu untuk mewakili anak yang masih di bawah umur ada dua ya. Satu di bawah kekuasaan orang tua, yang kedua di bawah perwalian. Bedanya di mana? Kalau di bawah kekuasaan orang tua, itu orang tuanya masih utuh, tidak bercerai, tidak ada yang meninggal salah satu dari keduanya. Nah, itu di bawah kekuasaan orang tua. Ya. Jadi orang tua itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Tetapi kalau perwalian, ya, itu misalnya walaupun orang tuanya masih lengkap, misalnya sudah bercerai atau berpisah, atau sudah meninggal salah satunya, itu perbedaannya. Jadi untuk kepentingan si anak yang masih di bawah umur, maka diadakanlah pengangkatan wali. Nah, ini melalui penetapan, sebelumnya mengajukan permohonan. Nah, ini masuk dalam gugatan volunteer ya, walaupun tidak ada gugatan, tapi ya gugatan volunteer itu sifatnya interchangeable dengan permohonan. Ya, istilah yang dapat saling ditukarkan gitu. Sama intinya. Selanjutnya permohonan pengangkatan wali pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak dapat lagi mengurus harta benda dan dirinya, under curator. Ya. Ini orang dewasa, bukan anak-anak. Tetapi dia tidak mampu berpikir seperti layaknya orang dewasa. Ingatannya kurang, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Nah, bisa juga dia terlalu boros, tidak bisa mengurus, sehingga ketika dia untuk melakukan perbuatan hukum harus under curator atau di bawah wali pengampu. Ya. Ini pun berdasarkan penetapan pengadilan nantinya melalui permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan. Nah, ini di bawah peradilan umum permohonan ini ya. Selanjutnya permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia. Itu biasa disebut atau dengan istilah naturalisasi atau pewargaan. Itu banyak terjadi ya. Contohnya di pemain asing ya, di sepak bola di Liga Indonesia itu kan ada ya naturalisasi. Diberi kewarganegaraan Indonesia, itu namanya naturalisasi. Ini pun melalui permohonan, kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan negeri
lalu oleh hakim yang ditunjuk nanti akan diberikan penetapan. Selanjutnya jenis yang lain dari itu adalah permohonan dispensasi kawin ya, bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai umur minimal untuk menikah. Ini dasarnya adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi kalau terkait dengan gugatan volunteer atau permohonan itu harus ada undang-undang yang mengaturnya ya. Beda dengan permohonan yang sifatnya kontintiosa ya. Jadi itu hakim harus menggali betul. Nah, itu hasilnya pun produknya adalah berupa keputusan atau vonis. Kalau di permohonan produknya adalah penetapan. Jenis selanjutnya adalah permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun namun tidak mendapat izin dari orang tuanya berdasarkan pasal 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, jadi tadi pasal 7 ya, dispensasi kawin, kemudian di pasal 6-nya itu pasal sebelumnya adalah izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Terus permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan data akta-akta pencatatan sipil ya. Misalnya salah nama ya, atau salah ketik. Nah, itu mengajukan permohonan di pengadilan. Itu masuk dalam jenis permohonan yang disampaikan di peradilan umum. Ada juga permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa wasit ya. Oleh karena para pihak tidak dapat atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ini mengatur tentang ADR, Alternative Dispute Resolution ya. Terus selanjutnya ini yang tadi juga di bawah peradilan umum ya, masih di bawah peradilan umum, yaitu permohonan agar seorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau aphakic head atau dinyatakan telah meninggal. Itu ketentuannya ada dalam pasal 463 dan pasal 457 KUH Perdata. Ya sebetulnya kalau diteliti, nah, ini banyak sekali terjadi ya, khususnya bagi para pembeli rumah ya, yang meneruskan angsuran pembelian rumah KPR. Nah, pada saat jual beli mereka saling percaya karena penjualnya itu menjual rumah kepada temannya misalnya, karena yang si penjual ini mau pindah tempat atau pindah wilayah. Banyak terjadi hal seperti ini. Sedangkan angsuran masih harus berjalan, harus dilunasi, itu jangka waktunya masih 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun, nah ini tidak tahu kejadian apa yang terjadi pada si penjual. Nah, kalau tidak diurus di awal, tidak dibuatkan akte pengikatan jual beli dan kuasanya, ini sudah pasti dan banyak terjadi akan kasus sehingga si penjual yang lama itu tidak ditemukan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, seseorang si pembeli itu agar tidak dirugikan, dapat saja dia mengajukan permohonan ya kepada Ketua Pengadilan Negeri ya, peradilan umum, nah, agar si penjual tadi dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau aphakic head atau dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, itu nanti akan dijadikan dasar yang akhirnya dilanjutkan dengan proses peralihan hak ya, peralihan hak kepada si pembeli. Nah, ini banyak terjadi. Selanjutnya lagi ya, terkait masih dengan permohonan yang diselesaikan di peradilan umum, yaitu permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan. Nah, itu juga bisa ya.
Tetapi pada praktiknya kuasa waris untuk golongan bumi putra, ya, pribumi, itu cukup jika yang mewakili itu si ahli waris, karena untuk waris, kuasa warisnya adalah bagian dari ahli waris itu, dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Kalau keterangan warisnya itu adalah dikeluarkan oleh kelurahan di mana subjek itu berada. Tetapi terkait dengan kuasa waris, ya, kalau memang itu dikeluarkan dari kelurahan atau desa, itu kelurahan atau desa yang mengeluarkannya adalah sesuai atau sama dengan objek harta warisan itu berada. Nah, depan tadi terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Tetapi ini juga bisa diajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan, itu melalui ketua pengadilan, ya. Ini juga masih di bawah peradilan umum. Nah, tadi ada beberapa jenis permohonan yang bisa diselesaikan di peradilan umum atau disidangkan di peradilan umum, yang penetapannya bisa dikeluarkan melalui pengadilan umum, ya, pengadilan negeri, ya. Terus ada juga jenis permohonan itu masuk ranah pada peradilan agama. Nah, karena ini perdata juga, ya. Dalam beberapa peraturan mengenai hukum acara di peradilan agama, yaitu misalnya satu terkait dengan izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Nah, di sini dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat atau dikenal dengan istilah izin kawin. Nah, tadi di peradilan umum pun mengatur, ya, di peradilan agama pun mengatur. Nah, selanjutnya permohonan izin kawin bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai umur minimal, ya, untuk menikah. Tentunya umur minimal untuk menikah itu kalau kita lihat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu bagi pria itu minimal 19 tahun dan 16 tahun untuk bagi wanita. Nah, ini izin kawin, ya, permohonan izin kawin. Jika dia ingin melangsungkan perkawinan, jika belum mencapai usia minimal tadi, itu harus mendapat penetapan dari pengadilan melalui permohonan tentunya. Nah, bisa di peradilan agama. Terus permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah KUA, ya. Nah, itu melalui peradilan agama, ya, yang mencatatkan KUA, kantor urusan agama. Tapi permohonan pencabutan penolakan perkawinan, ya, oleh pegawai pencatatan nikah, itu permohonannya di peradilan agama. Terus permohonan penetapan wali adol dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, ya. Jadi permohonan penunjukan seseorang, ya, sebagai wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya bisa juga diproses di peradilan agama. Terus selanjutnya adalah permohonan penetapan asal usul seorang anak menurut hukum Islam. Nah, ini tentu di peradilan agama, ya. Permohonan selanjutnya atau jenis yang selanjutnya adalah permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, ya. Yang di atasnya tadi adalah penetapan asal usul seorang anak menurut hukum Islam. Selanjutnya adalah permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kan ada kompilasi hukum Islam. Nah, itu kaitannya dengan kedua permohonan ini. Terus ada juga permohonan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu tentang pokok-pokok perkawinan, ya, yang pada saat itu ketika dijalankan masih memakai atau menurut peraturan yang lain. Jadi intinya itu melakukan pengesahan nikah atau istilahnya adalah isbat nikah
Nah, ini permohonannya bisa diajukan ke pengadilan agama. Selanjutnya permohonan perbaikan atau ralat kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan nikah. Nah, ini juga bisa diajukan permohonannya ke pengadilan agama. Terus permohonan penetapan ahli waris. Nah, selanjutnya permohonan pernyataan tidak hadir atau mafqud dalam hal kewarisan. Ini permohonannya bisa diajukan ke pengadilan agama. Jadi permohonan selanjutnya ini adalah permohonan pernyataan tidak hadir atau mafqud dalam hal kewarisan. Ya. Baik, itu tadi adalah terkait dengan jenis permohonan. Ya. Ada 2 jenis yang bisa diselesaikan. Yang pertama adalah jenis permohonan yang dapat diselesaikan di peradilan umum. Jadi selain itu juga ada jenis-jenis permohonan yang dapat diselesaikan melalui peradilan agama. Ini masih masuk dalam praktek peradilan perdata.